UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Pak Gibran bilang sama saya waktu itu dia sebentar, nggak cukup. 2 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Sampai hari ini masih lumayan banyak tuh isu-isu yang menyebar di media, dan bangsa kita itu sangat banyak berita-berita yang kadang-kadang membuat rakyat itu miris gitu. Terkait banyak hal, mulai perkara MBG yang belum selesai, yang banyak keracunan itu. Terus ada tentang pelantikan DPP PSI yang menyisakan banyak tanya. Kabar saling klaim siapa yang terpilih ketua umum P3, yang kemarin itu banyak terjadi keributan, lempar-lempar kursi, serta adu jotos di forum tertinggi partai. Lah Pak Mardiono sama Pak Agus Suparmanto berebut mengaku menang. Wah, rasa ribut loh. Terus dianggap menang kabeh, wes penak. Ya seperti itulah. Nek visi sebuah partai nyampur antara demokrasi sama intervensi dengan syahwat kekuasaan. Masih ada pula tentang jurnalis CNN yang ID identitas kewartawanannya itu dijaluk sama Biro Pers Istana. Jadi dia nggak bisa bertugas di istana lagi. CNN prediksi Bengawan kayaknya sementara nggak boleh mangkal di Merdeka Barat. Nah, beberapa topik kuwi mau sak gedabiah banyak. Saya ono rentetane beberapa hal yang muncrat dari sosok sing bau reksa. Jumat sampai Senin kemarin itu ada banyak yang bisa dijadikan bahan konten buat Bengawan. Ya akan saya sampaikan kepada masyarakat. Saya bukan nyinyir loh ya, bukan memfitnah ya, supaya masyarakat makin paham. Tidak mendengarkan kabar-kabar hoax gitu loh. Ya terpaksa topik-topik tadi yang masuk tuh daftar antri tak jadwal. Wena orang nyalip ada peristiwa baru loh. Yang lebih menarik, nek ada kabar sing luwih apik, ya otomatis tak tinggal dulu ini. Seperti hari ini, dari semua kabar kabur mau tak lewati dulu. Om Bengawan justru pengen ngogrek-ogrek, mempertanyakan kembali, ngunggah keneh soal isu perjalanan pendidikan formal Gibran sebagai wakil presiden kita. Loh ini harus, presiden loh, wakil presiden loh, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya semuanya terpenuhi standarnya, persyaratannya, kredibilitasnya, kecerdasannya, semuanya harus terpenuhi dan masyarakat punya hak untuk tahu. Nah, seorang WNI ngasih testimoni, yakni itu Pak Iksan Katonde. Pernah dengar langsung, itu WNI yang ada di Australia itu. Dia tinggal di Australia udah lama itu. Kalau Gibran cerita hanya pernah 6 bulan di UTS, Insert. Durasi atau lama kursus itu kurang 3 bulan dari yang seharusnya. Kalau kursus itu harusnya 9 bulan itu. Dia cerita Pak Iksan itu. Gibran itu di Australia itu harusnya 9 bulan kursus bahasa Inggris. Tapi kurang 3 bulan dia pulang ke Indonesia. Lah titik krusialnya kan di dokumen resmi itu. Baik di web KPU serta surat penyetaraan pendidikan dari Kemendikbud. Disebut di Australia itu dia menempuh setara SMA yang waktunya 3 tahun. Kasunyatane ngene ini kan dadi gawe runyam ini. Kalau di Australia itu kabar dari WNI yang dekat dengan Gibran ngantar ke sana itu cuma kursus bahasa Inggris. Yang harusnya 9 bulan pun hanya 6 bulan dia pulang, 3 bulan nggak diselesaikan. Lah kok disetarakan dengan SMA oleh Kemendikbud. Nah, makin kesini itu kok makin tersebar. Saya cuma menyampaikan aja loh, supaya masyarakat juga nggak ketipu, nggak dibohongin.
tidak mendapatkan kabar hoax dan sebagainya. Ini banyak banget nih pertanyaan atau sering sengkarut marutnya dalam soal latar pendidikan orang nomor 2 di Indonesia. Nek perkara sing penting saja dipertanyakan rakyat, diragukan validitasnya. Gimana sama integritas Gibran sendiri? Lagi-lagi ini dudu soal fisik ijazahnya loh. Bukan pula perkara sekolahnya mau di Singapura atau di Australia atau di Amerika. Nah itu orang yang ngurusan ini. Lah iya no, kan warga negara bebas sekolah dimanapun, boleh. Mau ambil yang konsentrasi ilmu apapun tidak dilarang. Mau kursus sekolah pendek, mau S1, S2, S-Tech, S-Tegan. Negara tidak membatasi. Intinya cuma satu, ditempuh dengan seksama serta tidak berdusta. Jujur, nek goroh, ya gimana mau dipercaya buat mensejahterakan rakyat. Kebetulan kita banyak merasakan bila kemampuan Wapres itu terkesan gak kayak orang mencapai batasan pendidikan tertentu. Ini kasat mata aja. Tapi ternyata faktanya ya baru diokrek-okrek. Dan ada testimoni yang disampaikan oleh Pak Iksan dari Australia sana, dia WNI yang ada di Australia. Andai beneran pernah sekolah di Singapura, di Australia, pasti kemampuannya di atas rata-rata warganya. Bahasa Inggrisnya mesti ngewes. Gimana cara cek kapasitas dia? Bisa dari cara menghadapi masalah, mengomentari isu-isu, cara berbicaranya, cara menjelaskan sesuatunya, atau ngomong tentang kebijakan-kebijakan. Gimana ngambil keputusan yang cepat, dan masih banyak lagi. Namun yang kita lihat saat ini, sejak jadi wali kota hingga mau setahun menjabat Wapres, gak kelihatan tuh hebatnya di mana. Saya dulu juga dukung. Belum tahu kepastiannya. Maka sekarang saya harus memberikan kritikan. Karena saya tidak ngeritik Gibrannya, tapi ngeritik kebijakannya yang dijalaninya. Pendukungnya pasti bakal membanggakan soal lapor Mas Wapres. Landi nasibnya, tekan saya ini juga nggak ada. Kan ngerti terusan nih. Sebagai orang yang bukan pendukung Gibran saya ini sekarang, topik ini tak colek lagi. Maaf, dulu saya dukung, sekarang enggak. Karena saya ingin membenahi kesalahan-kesalahan itu. Memberikan informasi yang benar. Bukan fitnah, bukan hoax, bukan mengadu domba. Dudu upaya melemahkannya. Buat nambah beban dosanya enggak. Keliru nek menilai begitu. Nah justru topik ini dibedah. Ngebantu Gibran nih dalam menjelaskan masalah yang sebenarnya gimana gitu loh. Memang jujur tuh angel bos. Oh, jujur itu menyakitkan. Biar yang dipertanyakan di luaran terjawab dengan baik. Jangan seperti bapaknya. Ditanya ijazahnya yang dikeluarkan preman, lawyer, relawan. Ya lopo itu loh. Nah, fokus Begawan yakni kenapa yang dulu banyak dibuka, ditulis, diceritakan tidak sama dengan informasi yang sekarang ini beredar. Baik foto, cerita, atau apalah. Sekarang baru terbuka, kok beda? Masa sih keluarga presiden ke-7 ini tidak ngasih penjelasan terbuka? Informasi yang benar dan jujur, seterang-terangnya. Apa yang dideleke? Tahu dideleke, diumpetke. Sajane proses menempuh pendidikan formalnya itu kepiye? Kenapa tidak jujur mengatakan? Yang ada malah berkebalikan dengan yang pengen diketahui publik. Publik berhak tahu. Kenapa tidak boleh? Harus tahu, harus terbuka. Itu pun nggak direspon kok sama keluarga besar Jokowi. Malah adiknya menjelaskan sing ora-ora. Akhirnya terbantahkan dengan testimoni-testimoni yang sekarang muncul. Intinya makin banyak ditelusuri, dicari jejaknya, dirunut masa lalunya, makin belerang ini. Tadi kan wis dengar toh penjelasan Pak Iksan Katonde ini. WNI yang sudah 37 tahun tinggal di Australia. Pak Iksan ini memang bukan teman kuliah Gibran, bukan. Hanya waktu Jokowi berkunjung tahun 2018 ke sana, Pak Iksan ini bagian driver. Ngancani lah. Ngancani Gibran selfie sama Jan Etes. Waktu itu memang tercatat
Jokowi hadir di KTT ASEAN Australia. Di saat si bapak menghadiri acara formal maupun informal, agenda kenegaraan, ketemu pengusaha juga, dan sempat menemui para mahasiswa kita di sana. Rupanya si sulung yang waktu itu gak berniat terjun ke politik, malah dulan keliling di Sydney. Sing ngancani Pak Iksan ini. Oh, dia berani ngomong itu, berani jadi saksi. Lah pas mubeng-mubeng lewatlah mereka di UTS itu. Berdasarkan penuturan Pak Iksan, Gibran cerita sempat nempuh pendidikan di situ sebentar, tapi itu cerita Gibran itu ke Pak Iksan. Cuma 6 bulan yang harusnya 9 bulan ditempuh. Itu pendidikan hanya les bahasa Inggris. Privat itu. Kalau menurut yang disampaikan Pak Iksan, mestinya program yang dijalani Gibran itu 9 bulan. Ora tutup. Alias tidak tuntas. Sebenarnya tidak ada yang salah kok dengan penghentian belajar itu. Ora apa-apa. Meh ora rampung ora masalah, wong kuwi karepe sing nglakoni. Cuman kok yang tersebar di Sydney sampai 3 tahun dan mendapatkan ijazah setara SMA. Apakah setelah 6 bulan Gibran bali meneh kerja di sana keliling dunia, atau ada yang ngerti? Pas tahun-tahun itu ada yang tahu melanjutkan sekolah lagi 3 tahun. Berarti tahun berapa tuh, sampai tahun berapa tuh? Oh, penggawan saya kelingan ini. Rodok ngerti. Pak Jokowi jadi wali kota hanya selama dulu itu kok dilalah gak kepikiran tentang anak wali kota Solo. Nah kan gimana coba yang kayak beginian? Kan tadi selencong, orang gatuk, orang tumbuh ketemu tutupi. Ini dipasangnya karo topi, karo blangkon, itu pasangan ini. Bila dikonfrontasi sama data di KPU, ini sisan ini, di situ tertulis SMK 3 tahun, SMA 3 tahun, 2004 sampai 2007. Di UTS Insert. Padahal sebelumnya masih berdasar data KPU juga tuh. Sudah rampung SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura. Nah ini kan jomplang banget ini. Tidak sesuai kenyataannya. Dalam data ditulis 3 tahun dan disetarakan SMA. Kok kenyataannya aneh? Kenyataannya dari cerita Pak Iksan ora podo. Ini yang benar yang mana nih? Ayo. Berani jujur nggak kepada rakyat Indonesia? Nek wis ora jujur, gimana mau mensejahterakan rakyat? Dengan dirinya saja nggak jujur. Begawan jadi ingat ini. Apa yang disampaikan Pak Suban Palal yang gugat Gibran nggak punya ijazah SMA. Lah terus gimana kalau begini ini? Mesti ada yang nyoba cari data nih ke UTS maupun ke Orchid Park. Lalu saiki UTS Insert wes reneng, bubar itu loh. Berubah jadi UTS College. Nah, Jumat sampai Dino kemarin tuh. Jumat sampai Senin kalau udah salah itu. Aktivis Jokowi sama Kaisang kan juga menaikkan banyak sisi yang bisa kita bahas juga. Apa hubungannya antara testimoni Pak Iksan yang di Australia, WNI yang di Australia, dengan aktivitas Presiden ke-7 dengan Ketua Umum PSI? Nah ini ngumpul ini tak kandani ini. Biar tak jelaskan. Saat ada informasi baru yang disebar, kan jadi buka wadi toh. Buka wadi tahu kan? Buka kenyataan. Alias membongkar sesuatu yang berusaha ditutupi. Sebagai keluarga politisi, mereka kan butuh mengcounter, membantah apa yang disampaikan Pak Iksan tadi. Berhubung belum ketemu jawaban sing pas, makanya si bapak ngomong banyak hal. Istilahnya tuh mengalihkan perhatian rakyat, melimpahkan banyak isu lain. Agar publik nggak ngerti. Minimal fakta Gibran hanya 6 bulan di UTS. Ora diuplek-uplek. UTS itu bukan sekolah loh. Itu kursus bahasa Inggris loh itu. Dan itu harusnya 9 bulan, cuma 6 bulan boleh. Nah, habis Jumatan, Jokowi ngomong beberapa isu krusial yang juga dibedah sama Begawan mulai Jumat malam itu. Sampai yang kemarin. Terus juga Kaisang melantik DPP PSI, menempatkan Pak Ahmad Ali jadi ketua harian. Sok ngelempar teka-teki. Dewan Penasihat berinisial J. Nah, kan itu gimmick banget. Ada apa ini? Kayak gini nih pendukungnya ngomong mesah-mesem.
J kuwi dudu Jokowi, namun Jeffrey Giovanni. Lah dibikin isu gitu gen pendukung Jokowi, do kemruyuk, nge-share berita nanti, nutupi yang diungkap Pak Iksan. Terus Kaisang ya bilang, ada satu wakil ketua umum yang akan masuk. Dari selentingan itu Pak Ahmad Sahroni yang mau gabung. Nah, topik-topik ini memang dimaksudkan buat ngerujuk, membanjiri media, biar gaduh, saling bersautan, sana sini teng celebung. Nek tertutupi kan ngebantu mereka nyari jawaban sing pas dulu. Perkara masalah ijazahnya Gibran, baik yang ada di Australia maupun di Singapura. Ini cuma penilaian Begawan, aku orang ngompor-ngompori loh. Ini cuma opini Begawan, menarik garis merahnya aja. Biar masyarakat juga mulai sadar, paham. Loh, para kader PSI, Jokowers, fans Jokowi hingga relawan Gibran. Lihat saja kan, fokusnya di sana, bukan ngejawab pengakuan mengejutkan dari Pak Iksan. Menurut Begawan di saat yang sama ada isu nasional yang menguntungkan mereka juga. Contoh, banyak siswa keracunan makan bergizi gratis, itu kan juga menutup. Wah, itu beritanya mobal itu MBK itu. Sampai sekarang banyak yang menuntut MBK dihentikan dan sebagainya. Sebenarnya di hari terakhir, 3 hari banyak isu penting yang mesti didudukkan pada substansinya. Lagi-lagi, ya tertolong lagi ini berita ijazah ini. Bahkan jelas nggak mau terlena. Nggak. Ngomongin hal yang lain dulu. Kabar dari Pak Iksan harus diklarifikasi, harus dijelaskan supaya masyarakat paham. Jan-jane sing bener piye, sing jujur piye. Ini pejabat nomor 2 Indonesia. Tidak boleh bohong, tidak boleh ngapusi. Ini harus diklarifikasi, direspon sama Gibran ini. Makanya Begawan memutuskan bedah apa yang dikemukakan Pak Iksan ini dibanding angkat topik-topik lain. Meskipun itu penting tuh, MBK penting, kelangkaan BBM penting. Nah, balik tentang pengakuan tadi. Kan sama sekali itu. Dari keluarga Solo maupun para lawyernya Gibran sampai relawannya Jokowi menang. Nggak ada yang bisa jawab. Sama kondisinya dengan para YouTuber Nusantara. Udah bingung toh. Rene yang bisa ngebantah fakta ini kan. Nah di sisi lain kebetulan ada teman Begawan yang sempat menanyakan pada seorang mahasiswa S2 yang tahun 2005 tahun 2007 itu lagi neruske di UTS atau Universitas of Technology Sydney. Dia cerita tahun-tahun itu memang ada UTS Insert. Tahu pernah ada. Yang pada ngambil pendidikan di situ mayoritas buat neruskan ke UTS-nya, ke kampusnya itu loh, dari persiapan itu ngejar sarjana. Karena UTS Insert emang semacam bridging, matrikulasi bukan pendidikan formal itu, atau istilahnya kursusan, terutama buat yang berniat masuk ke UTS, tapi tidak punya ijazah SMA. Orang duwe ijazah SMA rapopo, tapi harus masuk ke UTS Insert itu. Kursus persiapan masuk ke universitas. Ngono loh. Atau nilai di bawah passing grade, rata-rata ngambilnya durasi pembelajaran itu 1,5 sampai setahun. Lama pendidikannya, lama kursusnya. Istilahnya mempelajari gimana buat bisa masuk ke UTS tadi. Si mahasiswa S2 ini itu meragukan ada pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan 3 tahun. Waktu itu sebab seingat dia loh, ini cerita dia, gak ada di UTS Insert ada program studi buat 3 tahun. Dia cerita hanya itu aja. Karena bukan formal. Karena institusinya sendiri itu kan informal. Siswa yang lulus dari situ emang dapatnya ya hanya sertifikat, dudu ijazah. Neng kenapa di KPU kok bisa mencantumkan sebagai SMA di UTS Insert? Bahkan itu bukan ijazah loh, itu sertifikat. Beda. Ada hal yang juga rodok gumun kayak ini. Kenapa sih jarang banget? Ya mungkin ini coba penilaian Begawan itu. Takok-takok nih Begawan. Teman sekolah atau kuliahnya, teman kuliah Gibran. Muncul di media lah, ngomong apa adanya. Dia punya banyak teman berapa sih? Seperti Begawan, teman SMA, teman SME, SMP pada ngomong.
ada grup WA dan sebagainya. Nah, nggak ada tuh teman Gibran yang kebetulan berani. Nah, hanya satu orang itu. Dulu tuh konco sekelas. Ya, konco sekampus di MDIS Singapura bernama Inalim. Namanya Inalim. Apa konco-konconya ada wedi keseret, tapi saya tidak tahu. Apa teman sekolahnya merasa takut kena masalah? Ya mungkin bisa. Wegah urusan dengan orang-orang Indonesia mungkin itu. Ruwet bundet orang jujur. Adakah di AP Gibran misalnya? Dia tergabung dengan grup WA, alumni, baik SMP, SMA kalau ada, atau di Orchid Park Secondary School, di UTS Insert atau Australia misalnya, sampai di MDIS Singapura. Mungkin punya teman dia. Apakah orang-orang yang kenal sama Gibran ngerti sebenarnya gimana selama masa sekolahnya berlangsung? Dia kan bisa memberi testimoni dengan kejujurannya, kenyataannya. Seperti apa sih? Supaya orang bundet. Loh, entah gimana dia di kelas. Entah gimana waktu belajar. Biji-bijinya piye, sikap dan tingkah lakunya seperti apa. Enggak ada. Kok dibandingkan dengan Jokowi, masih bisa atau masih ada teman seangkatannya. Malah reuni. Yang aku teman, termasuk aku guru sama dosen Pak Jokowi ada. Lah sekolah Gibran ini kan lebih mudah-mudah. Dan itu IT lagi hebat-hebatnya, itu gampang itu berkomunikasi. Dibandingkan dengan zamannya Jokowi kuliah atau menempuh SMA dulu. Kenapa tidak satupun yang nongol? Nah, ini kayak Begawan. Nah, saya mengaku temannya Ani, ya bener, karena tetangga dulu di Semarang. Sekolah bareng, satu kelas. Kudune ra lali karo aku. Masa hampir semua teman kelas, apalagi yang sebangku Gibran, sakos, konco dulan beras ora ono kan ya ora mungkin. Itu masalahnya. Ya ini pertanyaannya. Maka rakyat harus tahu dan punya hak untuk kejujuran seorang pemimpin, apalagi orang nomor 2 di Indonesia. Nek Gibran mau dodolan es tebu. Misalnya loh. Ya orang-orang biasa aja. Ya akeh sing ra ngaku kancane, gah lho. Lu dia itu wapres, orang kedua di negeri ini. Pasti banyak orang yang mengaku temennya. Masa sih konco atau gurunya nggak ada satupun yang membanggakan temannya jadi wapres. Bahkan Begawan juga belum tahu itu. Satu foto Gibran sama teman sekolahnya. Baik di SMP, SMA, di Australia atau di Singapura. Kan kita semua jadi mikir, ini Gibran seriusan nih menempuh pendidikan. Seperti warga pada umumnya. Ini saya cuma tanya loh, bukan menuduh loh. Nah, testimoni yang sudah terbuka ini, masyarakat jadi paham. Kasus nyatanya seperti apa. Ayo kita bongkar, jujurnya seperti apa. Orang ben budet, ruwet. Bangsa kita tidak terkena masalah-masalah. Hanya karena urusan ijazah. Dan itu penting sebenarnya. Bagi seorang pemimpin, ini syarat. Seperti yang pada umumnya. Atau tercatat di institusi-institusi tadi. Beneran apa bohongan ini? Apa sekolahnya model belajar dengan sistem homeschooling? Nah, seperti penyanyi-penyanyi itu. Orang iso sekolah mau nyanyi tok. Atau bintang film yang tidak sempat sekolah, akhirnya homeschooling. Gimana model homeschooling? Ya gurunya yang ke rumah. Yang mulang, yang ngasih pelajaran secara privat. Itu pikiran segelabat loh. Pikiran Begawan. Oh jojo homeschooling gitu. Jenenge wae wong sugih. Ya, anak pengusaha sepanjang iso bayar dan sekolah bersedia ngirim guru, kan ya tidak masalah. Memang sudah saatnya Gibran menjelaskan proses pendidikannya jujur sebagai pemimpin bangsa ini, orang nomor 2 di Indonesia. Gibran sendiri hanya bersedia menunjukkan ijazah dari MDIS sama penyetaraan dari Kemendikbud. Kok ijazah dari Orchid Park Secondary School sama UTS Insert gak pernah ditunjukin? Ini yang benar yang mana nih? Kami gak minta rapotnya. Itu hak Gibran mau memperlihatkan atau tidak. Tetapi apa beratnya memamerkan semua ijazah tadi? Biar semua tenang, marem, orang bundet. Dan bisa dipastikan kalau Gibran itu beneran sekolah di sekolah formal, setara dengan SMA. Tidak menempuh pendidikan informal, nek ngaku formal. Seandainya Gibran sekolah informal, tidak masalah. Nek dikalakoni tenanan dan sungguh-sungguh, kan ya boleh. Penting orang hapus-hapus. Dan ini KPU
Kemendikbud harus bertanggung jawab tentang masalah ini. Rakyat menunggu kejujuran, kenyataan, fakta. Karena ini masalah negara. Salam berkawan. Dadah.